Semua, selamat pagi Pak Iksan. Selamat pagi, Mbak. Ya, Ya, eh, terima kasih untuk waktunya Pak Iksan. Saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai kelompok 1 sendiri terdiri dari ada saya sendiri Lestari, Ferry Ferdiansah, Ananda Surya, Vina, Pak Irwan, Mas Sandi Hedrajat, Pak Yamin, dan Mbak Nuryati. Nah, untuk presentasi kali ini dari kelompok 1 akan dilakukan oleh Ferry Ferdiansah. Silakan Mas Ferry. Oke, terima kasih Mbak Lestari. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Ihsan. ya, selamat pagi Mas Ferry semuanya ya. Silakan. Oke, hari ini saya membawakan materi yang mungkin cukup menarik ya. Saya jelaskan karena menurut saya ini sesuatu hal yang mungkin lagi hits banget di Indonesia, terutama untuk di kalangan sosial media ya. Jiwa feminim dalam wujud maskulin ya. Mungkin kalau kita lihat ya Mbak, saya nggak tahu nih Mbak Lestari kepikiran untuk kita akhirnya ngobrol dengan tim, dengan kelompok, dan akhirnya terbuatlah apa materi ini ya. Saya cukup menarik ketika kita satu kelompok membuat materi ini, dan saya sangat excited banget ketika mau bawain materi ini. Mungkin bisa dibilang bahwa ini sesuatu hal yang fenomenal ya di saat ini ketika kita bahas tentang jiwa feminim dalam wujud maskulin. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya pengen bercerita dulu nih garis merahnya apa sih yang kita harus bahas seperti ini gitu loh. Punya cerita mengenai, mungkin kalau kita ambil dari salah satu kisah, mungkin dari salah satu artis yang mungkin bisa dibilang saat ini yang lagi hits banget ya, mungkin kalau Pak Isan ataupun yang lain di sini tahu, kenal dengan yang namanya Diki Divi ya. Divi adalah seorang komedian yang mungkin cukup terkenal ya, yang dia selalu membuat gelak tawa sampai semua audiens ketawa dengan tingkah lakunya dia. Kalau kita lihat dia, saya searching, saya lihat tentang dia, ternyata dia sebelumnya mencoba untuk menjadi artis dengan cara lain, yaitu menjadi seorang sosok artis yang mungkin sebelumnya dia adalah seorang penyanyi atau seorang musisi yang mencoba untuk terjun ke dunia entertain. Tapi ya pasarannya tidak masuk, mungkin dia tidak. Akhirnya dia mencoba untuk menjadi dirinya sendiri, yang dimana dia mencoba untuk menjadi sosok dia sendiri, dan akhirnya dia mengikuti stand up comedy, dan akhirnya berhasil dengan sosok yang mungkin sosoknya yang tidak lagi bisa dibilang sosoknya yang mungkin tidak di Indonesia mungkin tidak banyak orang terima dengan hal ini, di mana Diki Dipi ini menjadi sosok yang laki-laki yang berjiwa feminim dalam wujud maskulin, tetapi dia mungkin terimage oleh masyarakat sendiri sebagai laki-laki yang bisa dibilang ngondek kali ya kalau bahasa sekarang ya. Tetapi kalau kita lihat secara kehidupan pribadinya, dia mempunyai istri ya. Dan itu menjadi salah satu bukti contoh bahwa sendiri jiwa feminim dalam wujud maskulin itu sangat diterima, terutama untuk dunia entertain dan sosial media ya. Dan hari ini saya akan membawakan materi ini, apa sih yang melatar belakangi, atau sih apa sih yang menjadi dampak negatif dari jiwa feminim ini ya. Oke, kita mulai aja. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya sempat searching dengan berita-berita yang ada di Indonesia sendiri, bahkan di luar negeri ya. Ini adalah salah satu berita-berita yang mengenai gender sendiri sudah meraba di Indonesia. Dimana kalau kita lihat perhatikan, bahkan kalau mungkin Pak Ihsan juga sudah menyadari ya, bahwa belakangan ini sosial media sudah tidak bisa dibatasi lagi dengan hal-hal seperti ini, terutama untuk sosial media TikTok, YouTube, bahkan di Instagram sendiri, yang dimana orang-orang mengeluarkan dirinya sendiri dengan berani menampilkan dirinya dengan menjadi sosok yang berbeda, walaupun dirinya itu adalah cowok gitu ya. Salah satunya adalah kita lihat dari Kompasiana, ada pemberitaan mengenai kok fenomena pria feminim, terus ada juga kenapa cowok semakin berani tampil feminim di media sosial. Dan hal yang paling menarik adalah di negara Cina, yang dimana kalau kita tahu ya, negara Cina mungkin kalau kita flashback nih, kita ketahui bahwa tidak secara sosial media tidak seperti negara kita yang bebas ya. Sosial media mereka banyak banget sosial media yang dibatasi, bahkan Facebook, Twitter pun di Cina tidak dilakukan ya. Tetapi wabah seperti ini itu meresahkan, yang membuat pemerintahan di sana
khawatir banyak remaja lelaki-lelaki yang semakin feminim, yang artinya mereka ketakutan gitu ya. Tetapi ya seperti kita ketahui ya bahwa di Indonesia sendiri banyak, tetapi masih dibatasi, yang artinya sampai saat ini pun di dunia televisi masih melarang orang-orang cowok terutama untuk menggunakan aksesoris seperti wanita. Tapi kalau misalkan masih berjiwa feminim itu masih diizinkan, tetapi untuk menggunakan atau berpenampilan seperti wanita sudah tidak diperbolehkan untuk di Indonesia sendiri ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang gender sendiri ya, apa sih kalau saya tanya sama teman-teman yang ada di sini, yang belakangi mereka seperti itu biasanya karena apa sih? Mungkin ada yang bisa jawab? Mbak Lestari mungkin bisa jawab, apa sih yang melatar belakangi orang-orang bisa seperti ini, terutama untuk yang mempunyai gender maskulin tapi jiwanya Biasanya ikut-ikutan. Siapa yang lagi viral? ikutan karena viral gitu ya. Ya, bisa jadi sih. Kebanyakan banget untuk saat ini ya, banyak banget orang cuma ngikut-ngikutin aja, terutama untuk karena mereka melihat media ataupun televisi orang seperti itu jadi ikutin gitu ya. Terutama bahaya banget untuk anak-anak, benar nggak Mbak Lestari? Ya, salah satunya adalah yang melatar belakangi dari materi ini adalah kita tahu ya bahwa banyak banget pria yang dalam keadaan fisik sebagai laki-laki terus tumbuh besar sebagai sosok yang mungkin bisa dibilang berbeda dengan yang lain, yang mungkin agak keperempuanan laki-laki tapi agak gemulai gitu. Nah, itu sering kita dapetin di sekitar kita, bahkan di lingkungan ya, lingkungan banyak, bahkan saya pribadi di lingkungan kerja pun ada, dulu lingkungan sekolah pun ada, di lingkungan pertemanan pun ada, semuanya ada. Terus bagaimana sih ini bisa memberikan dampak bagi perkembangan generasi penerus, khususnya bagi kaum Adam? Nah, ada tersebut baik menjadi lumrah untuk dilakukan atau dilihat. Apalagi kalau kita lihatin perkembangan teknologi ya, seperti saya bilang tadi, bahwa di dunia sosial media sekarang sudah tidak bisa dibatasi, yang artinya semua semakin bisa mengeluarkan semua kreativitasnya. Kreativitas itu bisa dibilang ya salah satunya bisa merubah jati diri pria itu menjadi wanita, walaupun itu bukan keinginannya sendiri. Nah, salah satunya apa sih yang melatar belakanginya? Salah satunya tadi kan kata Mbak Lestari bahwa yang melatar belakang pengen ikut-ikutan ya. Seperti itu. Tapi fenomenanya ternyata yang melatar belakangi di Indonesia sendiri, kalau kita lihat nih di sini, banyak banget selebritis yang sampai sekarang kalau kita lihat di sini Mamang Osa ya contohnya. Mamang Osa mungkin di TV baru-baru ya, tapi sebelumnya dia terkenal di TikTok, yang dimana dia, kita tahu sendiri ya bahwa dia itu kalau secara jiwa dia laki-laki yang mungkin laki-laki manly banget ya. Tapi kalau ngomong dia slay. Ngomongnya agak kemayu gitu ya. Dan ternyata yang melatar belakangi Mamang Osa ini karena emang dia mempunyai jiwa seperti itu, dan dia datang dari dirinya sendiri gitu loh, dan emang dia seperti itu bisa terkenal gara-gara dia seperti itu, dan mungkin kalau dia pengen dengan cara lain dia nggak akan terkenal ini gitu loh. Nah, makanya menjadi seorang selebritas, selebgram itu tentu menjadi seorang yang harus memiliki follower dan fans sendiri yang menganggap selebriti itu selebgram menjadi role model, betul nggak sih? Ya, sampai saat ini mungkin banyak banget kita punya fans atau kita punya idola yang menjadi panutan kita. Terus kemudian kan menjadi timbul pertanyaan ketika bagaimana sih kita menjadi seorang artis selebgram melakukan sesuatu gimmick, atau mereka adalah sosok laki yang memiliki jiwa feminim. Ya kan? Tentu itu menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika fans atau follower tersebut mengikuti gaya dan selebriti yang diikuti mereka seperti bertingkah laku feminim agar dapat menjadi viral atau setenar selebritis atau selebgram tersebut. Mungkin kekhawatiran dari masyarakat salah satunya mungkin ya, ketika kita tahu bahwa hal kayak gini tuh mungkin menjadi berdampak negatif buat masyarakat dan lagi apakah tentu menjadi hal semua, terutama untuk masyarakat, untuk fans-fans yang mengidolakan mereka. Nah, kajian masalahnya dari materi ini adalah kadang menjadi seorang selebritis atau selebgram itu tentu memerlukan kreativitas dan hiburan ya bagi para audiens, sehingga mereka bisa tetap eksis di dunia hiburan. Penambahan gimmick pun menjadi salah satu pilihan bagi para selebritis atau selebgram untuk menarik perhatian audiens. Dan salah satu pilihannya adalah laki-laki kemayu menjadi salah satu gimmick yang menarik dan lucu. Yang munafik ya, kalau kita nonton dalam suatu acara, mungkin kalau kita lihat hal-hal yang kemayu itu pasti identiknya dengan MC, betul nggak?
atau komedian gitu ya. Kalau mereka tidak ada gimmick seperti ini, kayak kesannya biasa aja. Makanya sampai saat ini untuk MC ataupun komedian hampir semua banyak yang kemayu. Bahkan untuk MC sendiri hampir kayaknya 70% semuanya cowok-cowoknya kemayu ya. 30% manly gitu ya. Kenapa? Karena mereka dituntut untuk seperti itu karena emang pasarannya sekarang tuh seperti itu. Betul tidak? Betul atau betul? Betul ya. Nah, itulah kajian masalahnya. Maka ya seorang selebriti mau nggak mau nih, kayak tadi seorang yang saya ceritakan di Kipiki, ya dia mau itu ya karena emang yang diterima oleh masyarakat, dia menjadi dirinya sendiri dan dia menjadi seperti itu. Walaupun emang di dunia nyatanya dia tidak seperti itu, dia menjadi orang yang biasa saja. Dan dia masih mempunyai keluarga, istri, dan masih kehidupan yang seperti layaknya normal gitu. Cuman ketika di balik layar, di depan layar dia menjadi seorang yang berbeda. Ya. Bahkan sampai saat ini pun banyak banget yang hal ini dijadikan film dan menjadi motivasi buat semua orang bahwa tidak semua orang yang seperti itu tuh dalam kehidupan normalnya sama gitu loh. Nah, tidak sedikit sosok selebriti atau selebgram dalam melakukan perannya berubah menjadi kemayu. Ya, banyak banget ya selain Diki Piki. Kalau kita tadi cerita, mungkin yang saat ini yang lagi rame, ya mungkin kita tahu lah sosok mungkin kayak Ruben Onsu, Ivan Gunawan, bahkan Edik Chandra gitu loh. Banyak banget mereka melakukan gimmick yang dimana sebenarnya mereka ini punya kehidupan lain kalau kita tahu ya. Seperti Ruben Onsu udah punya anak, Edik Chandra udah punya anak, sudah memiliki kehidupan yang berbeda di dunia di balik layar, tapi ketika di dalam layar mereka menjadi sosok yang beda gitu loh. Nah, ketika ditampil dari balik televisi ataupun media sosial membuat suasana menjadi lebih hidup, benar nggak sih? Ya, ketika melakukan hal seperti itu, suasana akan berubah menjadi sesuatu hal yang menarik gitu loh. Dan mereka sudah menjadi image dari di dalam masyarakat bahwa mereka mempunyai image seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita harus berubah menjadi sosok yang feminin untuk meraih ketenaran? Kira-kira di sini, menurut Pak Isa sendiri, apakah kita harus berubah nggak, Pak? Kembali lagi pada teori McLuhan ya, bahwa citra diri kita, penampilan diri kita itu adalah pesan tersendiri gitu kan. Jadi tidak mesti gitu. Banyak cara untuk meraih tenar itu sendiri menurut saya. Ya, betul. Terima kasih Pak Isan atas jawabannya. Betul sekali Pak Isan ya. Untuk menjadi tenar itu tidak harus menjadi orang lain sendiri. Kalau misalkan pilihan mereka menjadi seperti itu, ya itu berarti pilihan dia. Karena apa? Karena dia memiliki sosok sifat seperti itu. Nggak mungkin kan tiba-tiba yang kayak Pak Isan yang manly kayak gitu melakukan hal seperti ini. Nggak mungkin. Kayak kesannya lucu banget, bener nggak? Seperti itu. Tapi ada hal yang menarik dari materi ini, ternyata banyak banget dampak negatif dari dari hal-hal yang saya jelaskan tersebut. Salah satunya adalah banyak banget, betul kata Lestari, banyak banget peniruan tingkah laku dari selebritis atau selebgram tersebut. Ya, bahkan mungkin kalau kita sebagai orang tua nih yang ada di sini kan mungkin sudah punya anak, kita harus bisa membatasi ya buat anak-anaknya sendiri, karena kita tahu sendiri bahwa dampak negatif ini pasti akan terjadi untuk anak banyak kan. Kalau untuk dewasa kan bisa dipilih-pilih ya, baik benar gitu loh. Nah, yang kedua, memandang hal yang tersebut menjadi biasa. Betul kan? Kalau kita flashback dulu di zaman waktu kita kecil ya, melihat hal kayak gini tuh kayak, ih, apaan sih gitu ya? Sih kayak ngelihat bahwa sesuatu hal yang kayak gini tuh kayak aneh gitu dulu ya kalau dulu. Tapi kalau kita lihat sekarang di zaman milenial, melihat sesuatu hal yang kayak gitu menjadi biasa. Karena apa? Karena sudah terbiasa kita lihat di televisi dan kayak seolah-olah mereka mengizinkan hal ini. Betul kan? Dan mungkin ini tugas pemerintah juga harus membatasi hal ini supaya tidak terjadi ke depan dan mungkin berbahaya. Untungnya di Indonesia tidak kebablasan seperti negara-negara lain yang mengizinkan dan lain-lain ya. Di kita masih membatasi beberapa hal. Terus ini yang paling menarik sih, dapat menimbulkan penyimpangan seksual. Semua berawal dari sini, betul. Dan di Indonesia sendiri mungkin untuk sampai saat ini tidak kebablasan yang saya bilang tadi, bahkan di negara tetangga sudah kebablasan yang dimana mereka mengizinkan pernikahan sama jenis dan lain dan melegalkan semuanya yang mengakibatkan negaranya mungkin bisa ya menurut mereka maju tapi menurut kita malah kemunduran gitu loh ya. Tapi untungnya di Indonesia tidak seperti itu dan mudah-mudahan Indonesia tidak akan terjadi seperti negara-negara yang lain. Gitu. Selanjutnya, berharap mendapatkan ketenaran dan uang-uang dan menjadi sosok pemimpin. Banyak banget sekarang zaman di mana orang-orang ngikutin karena pengen dapat duit aja untuk melakukan hal seperti ini.
Padahal yang saya bilang tadi dan Pak Ihsan bilang tadi, tidak bisa melakukan hal seperti ini dan tidak harus melakukan seperti ini untuk mendapatkan uang. Bisa dengan melakukan cara lain. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, ini adalah contoh-contoh mungkin kalau kita lihat di sosial media yang mungkin kami ambil ya, di mana anak sekolah zaman sekarang sudah tidak bisa dibatasi, yang mereka bisa mengeluarkan semua kreativitasnya dengan penampilan yang mungkin menurut saya kurang layak ya untuk saat ini ya, untuk jiwa-jiwa anak-anak sekolah. Mereka bebas mengupload dan lain-lain. Mungkin ini menjadi perhatian pemerintah sih mestinya untuk mengenai hal-hal seperti ini ya, harus dibatasi, jangan sampai kebablasan, karena kalau kita lihat di sosial media, terutama untuk TikTok ya, udah sangat berbahaya banget untuk penampilan-penampilan yang seperti ini. Contohnya yang ini anak sekolah, dan anak sekolah ya, rata-rata anak sekolah, cuma berawal dari anak sekolah. Mereka ngikutin siapa? Ya sosoknya dari selebriti-selebriti yang seperti itu, maka mereka ikutin. Tuh. Nah, di sini interaksi sosialnya. Dalam melakukan interaksi kepada audiens, para selebgram atau selebritis ini menggunakan pola interaksi individu dengan kelompok. Kelompok di sini menggambarkan audiens atau followers. Komunikasi yang digunakan oleh para selebgram dan selebriti ini teori dramaturgi yang dikembangkan oleh Irving Goffman. Di sini seorang selebgram atau selebriti melakukan perannya baik sebagai orang lain ataupun mengungkapkan perasaan dari penilaian orang lain. Ya sebenarnya mereka tidak mau menjadi diri mereka sendiri, tidak mau seperti itu, tapi mereka harus melakukan karena apa? Nilai pasarannya seperti itu dan mereka dikenal seperti itu, dan itu makanya mereka menjadi diri orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri ketika di balik layar, di depan layar seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mungkin bisa dibilang bahwa mereka memiliki sosok maskulin tapi dengan jiwa feminim ya. Dari pertama kita tahu Mamang Osa ya. Mamang Osa secara penampilan kalau kita lihat dari kejauhan, tanpa dia ngomong kita sudah tahu bahwa dia itu manly banget ya. Tetapi apa yang dilakukan ketika ngomong, dia slay banget yang membuat orang gelak ketawa gitu. Intinya ketawa-ketawa kalau lihat si Mamang Osa ini. Karena gongnya di situ. Kalau Mamang Osa diam, nggak mungkin orang bakal kenal Mamang Osa. Tapi kalau Mamang Osa ngomong, itu akan menjadi gong. Artinya akan semua ketawa dan semua orang suka, sampai saat ini pun followers 132.000. Dan itu bukan hal mudah untuk di Instagram mendapatkan followers 132.000, betul? Ya. Selanjutnya di televisi ya. Kita ngomong sekarang tadi sosial media, sekarang di televisi. Di televisi sendiri banyak banget hal-hal yang seperti ini. Salah satunya adalah mungkin kita tahu Ruben Onsu. Ruben Onsu memiliki dunia yang dimana dia memiliki keluarga yang sampai saat ini keluarganya harmonis. Tapi di sini dia menjadi sosok yang lain, menjadi sosok orang lain ketika di televisi, dan dia selalu mendatangkan bintang tamu pun yang sama dengan dirinya. Contohnya seperti yang di atas itu Dio Palen yang saat ini terkenal juga di TikTok ya. Selanjutnya kita sudah tahu bahwa artis ini cukup terkenal dan dia memiliki follower yang cukup banyak ya, 32,5 juta, yang dimana dia sudah tidak peduli dengan omongan orang lain tentang dirinya, makanya dia menjadi sosok dirinya sendiri, yang dimana saat ini pun banyak kayaknya yang ngikutin dia ya, yaitu Ivan Gunawan, yang dimana sosoknya dia tidak ada maskulin sama sekali kalau kita lihat ya. Dia sudah menjadi dirinya sendiri dan sudah keluar dari jiwanya sendiri, jiwa maskulinnya sendiri. Ya, tetapi sampai saat ini di Indonesia, dan ini menjadi satu hal warning buat Indonesia ya. Kenapa? Karena followernya banyak banget, 32,5 juta. Tapi hebatnya di balik seperti itu dia berkarya, dan karyanya sampai saat ini dinikmati dan berprestasi sampai dikenal di seluruh dunia. Ya. Makanya di balik sosok seperti itu mungkin mereka tuh punya prestasi juga gitu. Positifnya seperti itu ya. Nah, jurnal ini diambil oleh potret femininitas presenter laki-laki dalam program musik dahsyat di RCTI, Nung Grahini Purwitasari, terus analisis semiotika, kritik sosial industri televisi nasional pada film Pretty Boys oleh Ayu Triyuliansyah, Firdaus Yunidarta, Muhammad Ramdhani. Nah, selanjutnya ini adalah ada beberapa tips dari kita untuk masyarakat ketika kita tahu bahwa banyak banget selebritas yang seperti tadi ya. Mungkin untuk lingkungan terdekat kita ada beberapa. Yang pertama adalah beri perhatian kepada keluarga, anak, saudara, atau teman. Ini yang paling penting. Kita sebagai orang tua kita tahu ya bahwa di televisi sudah tidak bisa dibatasi, jadi kita yang harus membatasi untuk anak-anak terutama ya, untuk saudara. Terus
memberikan penjelasan terkait literasi media itu wajib, penting banget. Terus bentengi diri dan orang-orang terdekat dari segi agama, sosial, dan budaya serta norma-norma yang berlaku. Ya, itu harus wajib banget. Selanjutnya, lingkungan masyarakatnya. Lingkungan masyarakat, pelanggaran penampilan laki-laki kemayu di televisi oleh lembaga pemerintah. Nah, ini sudah mulai sih kayaknya pemerintah sudah mulai melek nih dengan hal seperti ini. Mudah-mudahan sih meleknya lebih melek lagi ya, tidak setengah-setengah gitu loh terhadap hal seperti ini. Selanjutnya memberikan sanksi bagi stasiun televisi yang tetap menampilkan, itu sudah terjadi sih beberapa, ada yang di blacklist dan tidak bisa masuk TV lagi akibat mereka melakukan sesuatu hal yang tidak lazim gitu ya, tidak layak ditampilkan di televisi. Dan selanjutnya adalah memblokir akun-akun menampilkan sosok lelaki kemayu. Yes. Seharusnya seperti itu ya. Di Indonesia tuh harusnya membatasi, tapi kembali lagi bahwa hampir semua orang-orang yang penampil maskulin tapi jiwanya kemayu itu memiliki prestasi. Betul nggak? Jadi mungkin pesan dari saya, jangan nilai sesuatu hal dari luarnya saja, mungkin kehidupan dia itu jauh lebih sempurna di luar itu. Artinya kita hanya menilai dari luarnya saja, bahkan mungkin kita tidak tahu bahwa di balik itu mereka adalah orang-orang yang berprestasi, orang yang bagus ya, positifnya. Jadi kita sebagai manusia ya, kita tidak bisa menilai sesuatu hal dari luarnya saja, mungkin dalamnya dia dibanding kita. Seperti itu ya. Mungkin sebelum kita sudahi, Pak Ihsan ada pertanyaan dulu. Nah, baik, terima kasih sebelumnya ya. Saya apresiasi kepada kelompok 1, khususnya Mas Ferry, sebagai presentator di kesempatan pertama kali ini ya. Komentar saja bahwa ya, sudah cukup tepat ya teori yang digunakan tadi sebagai analisa ya, yaitu tentang dramaturgi gitu ya. Ada front stage dan ada backstage gitu ya. Ada panggung depan dan ada panggung belakang yang ditampilkan. Bagaimana sosok-sosok ini berperilaku di depan televisi maupun di belakang layar televisi gitu ya. Tapi saya ingin menambahkan saja bahwa salah satu bentuk ini mungkin bisa dikatakan penyimpangan ya, kalau memang orientasi jauh lebih daripada sekedar memerankan peran saja gitu ya. Orientasi seksualnya juga sudah berbeda, kemudian juga ya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang lain. Teman-teman bisa mempelajari teori differential association theory, atau bahasa sederhananya adalah teori pergaulan berbeda. Itu menjelaskan bahwa perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan di luar wilayah kita yang dianggap dianggap lazim atau dibenarkan itu belum tentu benar secara nilai dan norma di wilayah kita, gitu ya. Contoh tadi yang dicontohkan itu seperti LGBT gitu ya, mungkin di di Amerika atau di negara-negara di Eropa itu dibenarkan dan dilegalkan gitu ya, pernikahan sesama jenis dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di Indonesia tidak seperti itu. Nah, itu bisa kita pahami melalui teori differential association theory ya, teori pergaulan berbeda gitu. Tetapi lebih jauh daripada itu banyak ya faktor-faktor yang memang mempengaruhi atau menjadi latar belakang seseorang menjadi kemayu gitu ya. Feminim di dalam jiwa maskulin, atau tadi ya judulnya ya, jiwa maskulin tetapi terlihat feminim gitu. Saya rasa kelompok ini sudah memberikan rekomendasi, kemudian sudah menyertakan teori sebagai salah satu pisau analisis gitu ya, untuk melihat, merekam dan memotret. Justru itu intinya gitu ya. Ada beberapa rujukan atau referensi dari jurnal tadi, kemudian dari salah satunya teori dramaturgi, dan memberikan rekomendasi serta pola komunikasi yang terbentuk ya, mungkin individu personal dengan kelompok ya, berarti antara komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Dan saya rasa fenomena ini bukan di dunia entertainment saja, Mas Ferry gitu ya, dan teman-teman semuanya, itu ada di dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk di dalam dunia pendidikan sekaligus gitu ya, baik itu mahasiswa, baik itu pengajar dan lain sebagainya. Ya betul ya, ada literasi media teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita juga harus melek, kita juga harus sadar jangan sampai kita kebablasan gitu ya, kecolongan anak-anak kita, saudara-saudara kita itu menjadi memiliki atau terbentuk personalitinya menjadi seperti ini gitu ya.
Karena seseorang itu bisa terpengaruh dari lingkungan primer, keluarga, lingkungan sekunder, lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, dan lingkungan tersier, pergaulan gitu ya, masyarakat sekitar. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Overall good ya, terima kasih, saya apresiasi. Kemudian lanjut saja pada kelompok kedua. Ya. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih, silakan ditutup. Kelompok kedua sekarang tentang aborsi Pak Iksan. Iya, ada kelompok Mbak Efta, Pak Dede, Mbak Irna, Mbak Tawiyah, Mas Dimas, Pak Ajan, Mbak Hanifah, dan Mas Robert. Silakan. Nah, sebenarnya Pak, saya coba share PPT-nya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sudah jelas ya suara saya? Sudah jelas, Mbak Efta. Silakan. Nah, PPT-nya juga sudah kelihatan ya. Oke. Tentang aborsi, ya. Ini tentang penyimpangan nilai dan norma sosial aborsi. Sebentar. Sebentar Pak, ini dulu tunggu. Aduh, kok nggak mau ini, nggak mau diklik. Sebentar ya Pak. Siap. Oke. Dari kelompok kita ada Mas Dede Widikirana, ada Dimas Prayoga, dan saya sendiri Eftarina, ada Irna Dwi Putri, ada Pak Jan Willem Ongge, Hanifah, Robert Windiar, dan Toyah. Kebetulan pagi ini banyak yang kerja, jadi mungkin pagi ini hanya ada saya dan Pak Yan, dan saya yang akan membawakan presentasinya. Oke. Aborsi ini adalah permasalahan yang kontroversial ya. Kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra, dan ini bukannya baru-baru ini saja, tapi sudah sejak lama kayak gitu ya. Aduh. Oke. Pak Iksan, saya boleh izin off cam yang saya ya Pak, soalnya kayaknya kalau ini kayaknya berat di sini saya wifi-nya. Siap. Pak Iksan. Ya. Oke. Nah, dari kontroversi aborsi ini kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Yang pro itu biasanya adalah pendukung feminitas. Para pendukung reproduksi perempuan yang memahami bahwa ada peningkatan kematian ibu karena banyaknya aborsi yang ilegal gitu. Sementara yang kontra gitu adalah beberapa orang yang menganggap aborsi sebagai tindakan yang tidak etis. Ya, bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan manusia, berpendapat bahwa janin memiliki hak hidup, termasuk orang-orang yang berlatar belakang memahami agama seperti itu. Kenapa lagi ini? Aduh, kenapa sih ini? Oke. Allah. Santai, Mbak Efta. Iya, ini nggak tahu ini kenapa Chrome saya, sebentar Pak. Atau mungkin ada teman lainnya yang ini nanti Mbak Efta yang itu, yang presentasi. Sebentar Pak. Ini kenapa sih screen-nya? Sebentar. Kan nggak mau ya. Nah, dari sini kita pahami bahwa urgensi penanganan masalahnya ya. Secara umum, urgensi penanganan masalahnya itu
ada pada kesehatan perempuan, hak asasi manusia, angka kematian ibu dan anak, dan persentase kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan ya, dan kesadaran ini. Bahwa kalau misalnya dari urgensi ini tuh kita tahu bahwa banyaknya aborsi ilegal dilakukan itu akan meningkatkan kematian gitu ya dari ibu dan anak. Dan urgensi pada ranah komunikasinya karena komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk dalam konteks aborsi. Aborsi adalah topik yang kompleks gitu dan kontroversial yang melibatkan berbagai perspektif. Dari ranah komunikasi ada pembangunan sikap yang terbuka, dukungan psikologi, dan pembangunan kebijakan berbasis fakta. Sebentar ya Pak, kenapa sih lompat-lompat? Aduh. Fakta dan opini ya, legal dan ilegalnya aborsi di Indonesia gitu. Aborsi itu legal di Indonesia, dari pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa larangan aborsi dikecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Jadi kalau untuk yang darurat medis dan untuk korban perkosaan itu legal. Seperti itu. Tapi aborsi ilegal itu menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN memperkirakan angka aborsi pada anak usia remaja di perkotaan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seksual. Faktanya, di sebuah klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3 Jakarta, itu pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 ada 32.760 janin yang berhasil diaborsi di klinik tersebut. Dari opini kelompok kami bahwa kasus aborsi ilegal kebanyakan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satunya akibat seks di luar nikah, karena pengetahuan pendidikan seksual yang minim, alasan ekonomi, dan pergeseran nilai agama. Bahkan korban kekerasan seksual yang legal melakukan aborsi memilih untuk tidak melakukan aborsi aman karena stigma tabu di masyarakat. Dari kajian masalah, pelaku yang terlibat aborsi ilegal, setelah kami melakukan analisis dari data hasil observasi online di beberapa media sosial dan data website pemerintah, itu kita mendapati bahwa tingkat pendidikan pelaku aborsi itu banyak yang punya pendidikan SMA ke atas bahkan di universitas gitu. Sehingga sebenarnya informasi mengenai ini, akses mereka tentang aborsi ilegal itu mereka mudah untuk dapatnya gitu. Tapi mereka tetap melakukan aborsi yang ilegal. Di klinik sebuah klinik di Paseban yang digerebek polisi itu dari praktek aborsi ilegal mengatakan bahwa klinik kami berizin karena ditangani oleh dokter secara medis, kata salah seorang dari klinik praktek aborsi ini ya. Sebenarnya sudah jadi rahasia umum bahwa area tersebut, Raden Saleh, Percetakan Negara, sampai Kemayoran, itu banyak praktek aborsi ilegal yang sangat mudah ditemuin bahkan di Instagram. Nah, dari data berdasarkan umur, 47% wanita usia 30 plus yang melakukan aborsi ilegal dengan dibantu oleh tenaga medis ilegal dan banyak dilakukan di perkotaan dengan tingkat pendidikan memadai. Jadi sebenarnya yang melakukan aborsi ilegal ini kebanyakan itu justru wanita yang sudah berpasangan ya, misalnya di atas 30 tahun. Gitu. Penyebab masalah aborsi ilegal. Yang pertama seks bebas. Pendidikan seksual di Indonesia tuh kan sangat minim. Karena terbentur adanya budaya timur dan aturan agama di mana pembahasan seks secara terbuka adalah tabu.
seks bebas dilakukan di Indonesia karena turunnya moralitas dan norma agama yang dijalankan di masyarakat. Yang kedua, ini adalah faktor ekonomi. Nah, ini berkaitan sama yang sebelumnya, mengapa banyak perempuan di atas 30 tahun justru yang melakukan aborsi ilegal gitu. Karena dapat dianalisis kan bahwa kebanyakan wanita yang berada pada umur tersebut memiliki pasangan, sehingga sebenarnya melakukan aborsi itu paling banyak karena faktor ekonomi. Kalau untuk yang 30 tahun ke atas yang 47% ini. Nah, sisanya memang banyaknya adalah karena seks bebas, seperti itu. Lalu hukum kita tuh kontroversial gitu. Hukum undang-undang yang ada pada tahun 2009 itu kontroversial. Kenapa kontroversial gitu? Karena kan legal untuk yang ada tindakan medis dan kasus pemerkosaan. Tapi sementara legal dilakukan itu 6 minggu atau 40 hari. Sementara korban perkosaan tuh baru tahu mereka hamil di atas 6 minggu. Jadi kalau mereka akhirnya pun memutuskan untuk melakukan aborsi, mereka akhirnya berujung melakukan aborsi yang ilegal. Karena aborsi legal sudah nggak mungkin dilakukan, karena sudah di atas 6 minggu itu. Dari sini partisipan yang kami analisis itu kan wanita hamil ya, keluarga, pasangan, masyarakat, dan pemerintah ini adalah yang berkaitan dengan masalah aborsi ilegal ini. Faktor utama dari penyebab masalah aborsi ilegal adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Seks bebas dan ekonomi adalah alasan utama pelaku aborsi ilegal di Indonesia. Dampak positif dari aborsi. Kami mau memaparkan bahwa dampak positif yang kami sampaikan di sini adalah dampak positif dari aborsi yang legal ya. Karena kalau yang ilegal udah nggak mungkin tuh ada dampak positifnya untuk masyarakat dan society gitu. Dampak positif aborsi ilegal ini untuk otonomi dan hak reproduksi, memberikan hak otonomi atas tubuh sendiri bagi perempuan, memberikan mereka kontrol atas keputusan reproduksi mereka, kesetaraan gender yang memberikan perempuan kebebasan mengendalikan masa depan sendiri. Dan yang kedua adalah pengurangan angka kematian ibu dan anak. Jika perempuan tidak memiliki akses terhadap aborsi yang aman dan legal, mereka mungkin terpaksa mencari solusi alternatif yang tidak aman dan beresiko tinggi. Aborsi yang dilakukan dalam lingkungan medis yang aman dan legal dapat membantu melindungi kesehatan perempuan. Dampak negatif aborsi, kontroversi yang pertama, dan konflik moral. Aborsi merupakan isu yang kontroversial, sudah disampaikan sejak awal. Dan sering memicu tuh perdebatan moral, etika, dan agama. Pandangan yang bertentangan mengenai aborsi dapat menimbulkan konflik sosial gitu. Karena setiap orang di Indonesia pasti punya pendapat masing-masing, baik itu pendapat personal, pendapat kelompok gitu ya. Bahkan tahun 2009 saat undang-undang itu dibuat, kaum feminis dan politikus itu di DPR berseteru kencang gitu karena mereka punya perbedaan pendapat tentang hal ini, tentang aborsi ini. Yang kedua, stigma dan diskriminasi. Perempuan yang melakukan aborsi atau terlibat dalam aborsi mendapat stigma sosial dan diskriminasi. Stigma ini mengakibatkan tekanan emosional, isolasi, dan hal-hal lainnya yang kurang baik kepada pelaku aborsi. Walaupun misalnya aborsi itu dilakukan secara legal, misalnya korban perkosaan atau mungkin ada kelainan medis, tetap saja lingkungan tuh kalau melihat dan mendengar kata aborsi pasti negatif. Yang kedua itu pengaruh pada struktur keluarga ya. Aborsi yang tidak direncanakan dapat memiliki dampak pada struktur keluarga, mempengaruhi hubungan pasangan, anggota keluarga, dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Yang keempat ini implikasi psikologis gitu. Aborsi itu memiliki dampak psikologis yang signifikan ya pada individu yang mengalaminya. Beberapa perempuan mungkin mengalami rasa bersalah, penyesalan, depresi, atau gangguan stres pasca trauma setelah aborsi. Ini sama aja seperti gangguan pasca trauma sama wanita yang habis melahirkan. Pola interaksinya ya, masalah sosial aborsi dapat melibatkan berbagai pola interaksi termasuk interaksi interpersonal, kelompok, dan massa. Kalau dari pola interaksi interpersonalnya nih melibatkan antara individu-individu yang memiliki pandangan dan
pengalaman yang berbeda, sehingga bisa terjadi diskusi bahkan sampai debat di antara individu yang berbeda pendapat ini. Dari pola interaksi kelompok, isu aborsi juga dapat menjadi fokus diskusi dan interaksi di dalam kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan tentang kelompok feminis dan kelompok politikus pada tahun 2019 ketika ada rancangan RUU Kesehatan. Yang ketiga adalah pola interaksi massa. Isu aborsi dapat memicu interaksi massa seperti demonstrasi publik atau pergerakan sosial yang melibatkan banyak orang. Interaksi massa ini seringkali memperoleh perhatian media dan dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Mungkin sebelum-sebelumnya kita tahu ya, Indonesia tuh benar-benar aborsi 100% ilegal, nggak ada yang namanya aborsi legal. Tapi mungkin karena seringnya banyak kasus ya aborsi tentang bagaimana korban pemerkosaan tidak dapat akses ke aborsi, makanya ada akhirnya undang-undang Kesehatan tahun 2009 yang memperbolehkan dilakukan aborsi untuk korban pemerkosaan. Dari pendekatan sosiologis, bahwa perspektif sosiologi dalam pendekatan dalam mengatasi masalah aborsi ini, yang pertama adalah pendidikan seksual yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tentang konsepsi kontrasepsi dan konsekuensi aborsi. Mungkin kita di sini kan semuanya orang dewasa ya. Kita juga tahu gitu, alat kontrasepsi yang namanya kondom itu dijual di depan kasir Indomaret, Alfamart, minimarket dengan mudah kita dapat. Tapi kenapa masih banyak banget seks bebas yang akhirnya menghasilkan kehamilan yang tidak direncanakan yang berakhir pada aborsi ilegal. Yang kedua, akses ke pelayanan kesehatan reproduksi. Menjamin akses yang mudah dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan reproduksi termasuk kontrasepsi yang efektif dan aman untuk mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak perempuan bahkan yang sudah menikah punya stigma-stigma tertentu sama kontrasepsi, misalnya kayak nggak mau disuntik KB karena takut gemuk misalnya, gitu. Atau mungkin banyak juga laki-laki yang nggak mau pakai kontrasepsi, nggak mau pakai kondom karena menurut mereka mengurangi kenikmatan seksual, itu bisa saja terjadi. Yang ketiga adalah pemberdayaan perempuan. Meningkatkan status dan kesejahteraan perempuan melalui pendidikan, kesetaraan gender, dan dukungan sosial. Sehingga mereka dapat membuat putusan yang lebih baik terkait kehamilan. Teori yang kami pakai untuk menganalisis kasus aborsi yang kami angkat ini adalah teori fungsionalis. Untuk mengatasi masalah aborsi ini, maka fungsi banyak pihaklah yang mampu mengatasi masalah. Dari individu yang memahami pendidikan seks, menjalani moralitas, dilanjutkan kepada pihak kelompok seperti kelompok feminis yang mendukung kesehatan wanita, kelompok politisi yang mendukung undang-undang bermoral, kelompok agamis yang mampu mengedukasi menerus norma agama yang ada, serta pembuat undang-undang yakni pemerintah. Dalam sosiologi, teori fungsionalisme adalah pendekatan yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Teori fungsionalisme berfokus pada pemahaman tentang bagaimana institusi, norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap fungsi sosial. Dari sini kita memahami bahwa kasus aborsi ini memang bisa diselesaikan, bisa dipahami dengan fungsi-fungsi dari banyak pihak yang saling berkaitan. Dari kajian terdahulu yang kami dapati ada 2. Yang kami tampilkan di sini ada tindakan aborsi ilegal di Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, lalu mengenai HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, dan aborsi dalam perspektif hukum kesehatan masyarakat. Relevansinya adalah kedua jurnal terdahulu ini sama-sama membahas mengenai aborsi dari perspektif kesehatan, di mana kurangnya informasi tentang kesehatan seksual sehingga terjadinya aborsi sebagai permasalahan sosial. Jurnal pertama lebih mengedepankan perspektif tindakan sosial di masyarakat sebagai teori sosiologi dalam menganalisa, sedangkan jurnal kedua dari perspektif hukum kesehatan masyarakat. Relevansi kedua jurnal terdahulu dengan investigasi sangat erat karena investigasi sosial yang dilakukan ini membahas mengenai permasalahan sosial aborsi
di mana penyebabnya salah satunya adalah hukum yang melandasinya menjadi salah satu kontroversi. Rekomendasi dari kami, kritiknya adalah apabila setiap elemen dalam masyarakat tidak berjalan sesuai fungsinya dengan baik, maka akan terjadi kacaunya keseimbangan masyarakat kepada pemerintah dan kelompok terkait, edukasi dan moralitas agama untuk maksimal berjalan selaras. Sarannya adalah tingkatkan norma agama dalam masyarakat. Karena bagaimana kita kan masyarakat berbudaya timur ya. Lalu yang kedua adalah open pendidikan seksual berbasis kesehatan. Ini penting banget sih dari usia remaja. Menurut kami pendidikan seksual di sekolah itu sebenarnya udah harus open ya. Jadi bukan cuma sekedar anak remaja itu kenal organ-organ reproduksi, tapi mereka juga harus dikenalkan sama bahayanya seks bebas gitu ya. Lalu penyakit-penyakit menular kayak HIV, gonore dan lainnya itu sebenarnya remaja tuh harus tahu di situ gitu. Jadi mereka bisa dibilang 2 kali lah berpikir gitu. Yang ketiga adalah lindungi hak aborsi legal dengan undang-undang yang tidak kontroversial. Dalam hal ini, ya saran kami pengennya pemerintah itu mengubah undang-undang ini jangan sampai hanya sampai 6 minggu gitu, karena banyak korban pemerkosaan yang akhirnya tidak bisa mengakses aborsi legal yang disediakan pemerintah. Kesimpulannya, aborsi adalah permasalahan sosial yang menyimpang dari nilai, karena bila dilakukan ilegal, mencederai nilai hukum dan norma sosial. Permasalahan aborsi karena hal yang saling terkait dengan pola interaksi di berbagai level, dari interpersonal, kelompok, sampai massa. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan elemen masyarakat menjalankan fungsi dengan baik dan maksimal mendukung hukum dan norma yang berlaku. Ini dokumentasi kerja kelompok. Ada tanggal 25 Juni dan tanggal 1 Juli. Yang tanggal 25 Juni, Pak Ian izin karena waktu itu pasca operasi, dan itu ada pembagian tugasnya. Begitu saja Pak Iksan dan teman-teman investigasi yang kami lakukan mengenai aborsi ini, kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Efta, luar biasa ya, diborong semuanya. Minum dulu, nampaknya haus ya. Dan grogi tadi sempat macet juga. Cukup menarik Mbak Efta ya, cukup menarik isu yang diangkat. Berarti kan ini kaitannya dengan komunikasi kesehatan, literasi juga. Mbak Efta tahu nggak apa obat-obat itu yang digunakan oleh beberapa orang, beberapa kalangan dalam tanda kutip lah ya, untuk meminimalisir terjadinya kehamilan? Kan ada tuh obat gitu ya, gitu. Dulu sebenarnya itu termasuk kontrasepsi nggak sih Pak Iksan sebenarnya kan obat-obat itu? Iya, sama. Ya kalau sebagai pencegahan lah, langkah preventif ya, ada alat-alat kontrasepsi seperti kondom kayak gitu kan. Tapi ada juga obat yang dikonsumsi gitu untuk menahan atau tidak terjadi kehamilan gitu. Tapi berbicara tentang apapun itu ya, langkah atau praktik-praktik aborsi kan identik dalam tanda kutip ya, identik tidak dibenarkan baik oleh norma sosial, norma agama dan lain sebagainya lah ya. Tapi sama seperti kelompok sebelumnya ya, sudah ada rekomendasi dari penelitian terdahulu, ada teori sebagai pisau analisisnya, juga ada rujukan literasi rujukan penelitian ya, ada teori, ada rekomendasi, ada rujukan. Dari kedua kelompok ini nampaknya sudah bisa memahami ya, kita ada di dalam mata kuliah sosiologi komunikasi itu adalah untuk melihat gitu kan, melihat fenomena-fenomena yang dalam tanda kutip menjadi masalah sosial. Lalu sebetulnya lebih jauh daripada itu, langkah apa dari kita sebagai langkah komunikasi seperti apa yang harus kita berikan gitu ya, seperti ya literasi tadi, pendidikan tentang kesehatan seksual gitu ya bagi remaja gitu. Ya itu sih sebagai salah satu bentuk yang memang sudah banyak kita gaungkan selama ini gitu ya. Baik, terima kasih, saya apresiasi ya untuk kelompok 2 yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Efta. Terima kasih, lanjut saja. Nah ini mungkin akan dilanjutkan ya.
bagaimana aborsi itu bisa terjadi karena ada praktek perselingkuhan gitu ya. Ini isu yang cukup menarik gitu ya, dan memang masih hangat untuk dibicarakan, apalagi beberapa fenomena yang sudah tersaji di dalam media massa gitu ya. Artis A, B, C itu diberitakan tentang kasus perselingkuhan gitu ya. Silakan langsung saja kepada kelompok ketiga. Nampaknya sudah cukup kompak ya, dengan latar belakang background yang yang diseragamkan. Kepada kelompok ketiga saya berikan kesempatan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iksan. Saya mohon izin mau share screen dulu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir di kesempatan presentasi daring pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Ihsan, SIKOM, MIKOM, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk kami menyampaikan presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka Ria Pancasurya, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami yang berjudulkan Cyber Affair atau perilaku penyimpangan sosial, perselingkuhan, aktivitas terselubung public figure melalui media sosial. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Insiatul Ikrimah, Mbak Mustika Gardini, Mas Rudin Hidayat, Mbak Syifa Aulia, Mas Daniel Deon, dan Pak M. Hansa Ilham, serta Mas Yudi Nurdin. Sedikit saya jelaskan mengenai cyber affair sendiri. Cyber affair itu bisa juga disebut dengan online affair atau sebuah perasaan lebih dari sekedar klop, nyaman, suka, sayang, cinta, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Di sini menjadi titik masalah apabila cyber affair ini terjadi pada orang yang telah memiliki komitmen, sehingga akan mengakibatkan konflik atau ketidakharmonisan keluarga, serta yang diperparah dengan adanya perceraian. Untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya, Mas Daniel Deon, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eka untuk tempat dan waktunya. Dan beberapa lama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah tentang cyber affair ini ya. Perselingkuhan atau aktivitas terselubung public figure melalui media sosial adalah perilaku penyimpangan sosial yang menarik perhatian publik. Media sosial memberikan akses luas bagi public figure untuk berinteraksi dengan penggemar dan membagikan kehidupan pribadi mereka. Namun penggunaan media sosial juga dapat memunculkan perilaku negatif, contohnya perselingkuhan. Sebagai contoh kasus yang belakangan ini sedang ramai adalah kasus perselingkuhan antara artis FTV Shahnaz dan Mas Randy yang mencerminkan fenomena ini. Penelitian tentang perilaku ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perselingkuhan melalui media sosial, dampaknya, dan respon masyarakat terhadap masalah ini. Dengan pemahaman ini, langkah pencegahan yang lebih efektif dapat diambil untuk mengurangi kasus perselingkuhan public figure melalui media sosial. Nah, dan juga ada maaf sebentar. Dan ada juga kajian masalahnya. Urgensi, penanganan masalah perselingkuhan publik figur melalui media sosial secara umum mencakup kerusakan hubungan personal dan dampak bagi keluarganya. Tentu saja image dan reputasi yang terpengaruh, serta perubahan norma dan nilai sosial. Urgensi penanganan masalah perselingkuhan publik figur melalui media digital dalam ilmu komunikasi meliputi studi perilaku komunikasi dalam konteks digital,
etika komunikasi dalam media sosial, dan pengelolaan citra dan reputasi secara online. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh... masih saya. Kajian masalah perselingkuhan ini melibatkan Lady Naywan yang mengungkap perselingkuhan suaminya, Randy Kiarmet, dengan Syahnas melalui postingannya di media sosial. Perselingkuhan tersebut diawali dengan sebuah sinetron FTP yang diperankan oleh Syahnas dan Randy. Mungkin perselingkuhan bisa terjadi karena banyak waktu yang dihabiskan bersama, ya mungkin Randy ini lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting bersama Mbak Syahnas, sehingga mungkin 12 jam di lokasi syuting, sehingga mungkin pulang ke rumah sudah tidak ada banyak waktu untuk berkomunikasi dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kesenjangan hubungan ya antara Mas Randy dengan istri. Perselingkuhan tersebut diawali dengan sebuah sinetron FTV yang mungkin diperankan oleh Syahnas dan Randy. Lady Naywan yang merupakan istri sah Mas Randy Kiarnet ini mengekspresikan kekecewaannya dan mempertanyakan mengapa hubungan tersebut tidak berakhir, walaupun Mbak Naywan ini sudah tahu tentang perselingkuhan yang terjadi antara Mas Randy dan Syahnas. Meskipun dia telah mencoba diam untuk beberapa bulan, akhirnya mungkin Lady Naywan juga tidak kuasa untuk membendung perasaannya, yang akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah melaporkan dugaan KDRT psikis yang dialaminya. Namun laporan tersebut dicabut setelah adanya kesepakatan dengan pihak terkait. Lady Naywan mengunggah foto tato Randy yang memiliki wajah Syahnas sebagai bentuk balasan kemarahan. Dia juga membagikan bukti chat dan permintaan maaf dari Syahnas. Lady Naywan mengklaim telah memberikan maaf dan memilih untuk tidak memperpanjang masalah saat dia sedang hamil. Namun hingga kini belum diketahui bagaimana perselingkuhan tersebut akan berakhir. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan Mas Ilham. Oke, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya masalah. Boleh di next slide-nya, Kak Eka. Oke, penyebab terjadinya masalah sosial, kehadiran aplikasi Gojek dalam konteks percakapan antara artis Randy Kiarnet dan Syahnas Sadiqah memang mengejutkan banyak orang. Gojek adalah sebuah platform layanan berbasis aplikasi yang awalnya terkenal sebagai layanan transportasi ojek online. Namun, seiring dengan perkembangannya, Gojek telah menghadirkan berbagai fitur tambahan, termasuk fitur chat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mitra driver. Dalam kasus ini, Gojek digunakan sebagai alat komunikasi antara individu yang terlibat dalam perselingkuhan. Next slide. Kak. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi haruslah bijaksana dan bertanggung jawab. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang memiliki beragam kegunaan. Dan dalam kasus ini, aplikasi Gojek dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu teknologi atau aplikasi dirancang dengan tujuan tertentu, penggunaannya masih dapat disesuaikan dengan keinginan individu. Oke, mungkin untuk dampak akan dilanjutkan oleh Pak Yudi Nurdian. Terima kasih atas waktunya, Ilham. Terkait dengan kasus ini, ada dampak masalah sosial perselingkuhan yang signifikan, ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, untuk jangka pendeknya itu kestabilan emosional. Ya. Di perselingkuhan ini menyebabkan ketidakstabilan emosi bagi semua pihak yang terlibat, terutama apalagi kalau misalkan kasusnya itu seorang public figure, mungkin ada kekecewaan juga dari dari fansnya. Yang kedua, keretakan hubungan. Jadi perselingkuhan dapat menyebabkan keretakan hubungan dalam jangka pendek, pasangan dan keluarga terdekat. Perselingkuhan juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada semua pihak yang terlibat.
Dan untuk dampak jangka panjang, yang pertama terkait dengan stigma sosial. Jadi perselingkuhan sering dianggap sebagai pelanggaran moral dalam masyarakat. Jadi penerimaan terhadap masyarakat jadi berkurang. Yang selanjutnya terkait perselingkuhan cenderung memicu efek lingkaran yang negatif terhadap kedua pasangan yang melakukan perselingkuhan. Dan perselingkuhan juga dapat meninggalkan luka emosional yang dalam dan mempengaruhi kesejahteraan psikologi individu yang terlibat dalam jangka panjang. Apalagi ini memberikan turunnya kepercayaan, dengan adanya kecemasan terhadap si pelaku tersebut. Perselingkuhan juga dapat merusak kepercayaan yang mendasar dalam hubungan. Yang terakhir, perselingkuhan dapat menyebabkan perpecahan keluarga yang berkepanjangan. Dan yang paling parah, yang paling berat itu terkait dengan kondisi anak-anak. Ini kepercayaan anak-anak terhadap orang tuanya yang melakukan perselingkuhan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rudin. Waktu dan tempat, silakan. Siap, Kang Yudi. Terima kasih sebelumnya. Rekan-rekan, dari kasus Shahnaz sama Randy, kita sejatinya mengetahui tentunya muncul pola interaksi yang terbentuk dari kasus tersebut ya. Nah, untuk pola interaksi yang terjalin antara Randy dan Shahnaz ini terjalin antara individu dengan individu, di mana pola yang terjadi di media sosial kita bisa mengidentifikasi yang pertama seperti pesan pribadi gitu kan. Pesan pribadi tentunya sering kita lakukan setiap hari melalui WhatsApp, pesan suara, atau platform media aplikasi pesan lainnya gitu kan. Nah, dari kasus yang kita angkat Shahnaz sama Randy, mereka melakukan komunikasi tersebut pada platform media layanan transportasi online gitu kan. Di sini case-nya Gojek yang mereka pakai untuk menjalin komunikasi. Mungkin kita juga semua tahu Gojek itu untuk seperti pesan makanan gitu kan, atau yang lainnya. Nah, dalam Gojek dalam platform Gojek itu terdapat fitur yang dikhususkan untuk berkomunikasi dengan driver atau rekan kontak yang ada di akun Gojek kita. Nah, biasanya kita untuk sekedar meminta top up GoPay gitu kan, atau lainnya gitu kan. Nah, dari kasus ini mereka menyalahgunakan fungsi yang seharusnya tidak disalahgunakan gitu kan. Jadi beralih fungsi si Gojek ini dari media bertukar komunikasi menjadi media komunikasi yang terselubung di antara Shahnaz dan Randy. Nah, kemudian dari percakapan yang terjadi di antara mereka itu timbul kode dan bahasa yang terselubung. Dari pesan yang tersampaikan, mereka menggunakan kode dan bahasa yang hanya mereka berdua yang memahami gitu kan. Jadi untuk menghindari kecurigaan dari pasangan mungkin ya di sini pasangan Randy yaitu Lady Nayawan, mungkin mereka menghindari dari pengetahuan mereka. Nah, ini ini mencakup penggunaan kata-kata seperti kata sandi, pemahaman kode tertentu, atau penggunaan frasa ambigu yang hanya Randy dan Shahnaz yang memahami. Gitu kan. Nah, setelah terjadinya komunikasi, di sini ada pola selanjutnya yaitu penghapusan jejak digital. Jadi mereka cenderung berusaha untuk menghapus jejak digital dari alat komunikasi mereka untuk menghindari terbongkarnya percakapan mereka tentunya. Nah, ini termasuk pesan chat, riwayat obrolan, atau foto yang mereka share di media sosial. Bisa juga untuk kasus perselingkuhan biasanya mereka juga menggunakan akun palsu, akun
fake account untuk hanya mereka sendiri mereka berdua yang mengetahuinya. Nah, dari kelompok kami, kelompok 3 di sini mencoba untuk mengilustrasikan pola tersebut ke dalam bagan atau map yang kita buat ya. Di sini tentu saja kita tahu kita angkat 2 nama public figure antara Randy dan Shahnaz. Mereka memiliki media sosial yang di mana platform tersebut seharusnya tempat berinteraksi dengan penggemar mereka tentunya ya. Namun dari media sosial tersebut muncul kisah lain gitu kan, kisah lain seperti perselingkuhan yang mereka lakukan. Nah, perselingkuhan mereka itu di media sosial yang akhirnya kita sebagai atau mungkin netizen penggemar gitu ya, yang selalu mengikuti mereka di media sosialnya gitu kan. Ini setelah terangkat ke publik itu media sosial juga tentu ada yang namanya paparazzi, di mana kita tahu mungkin media sosial gosip atau media sosial lain yang mengangkat kehidupan yang lagi viral gitu kan, seperti lambe turah itu segala macam, mengangkat topik tersebut yang akhirnya menimbulkan konflik atau kontroversi yang mengangkat 2 nama tersebut. Nah, dari konflik artis yang terungkap memicu perdebatan tentunya dan diskusi banyak di media sosial. Nah, dari konflik tersebut kita sebagai netizen gitu kan, sebagai penggemarnya mungkin menimbulkan respon yang bervariatif seperti respon masyarakat. Terus kita juga bisa menilai di situ norma dan nilai sosialnya juga, reputasi antara Shahnaz dan Randy sebagai public figure dipertanyakan, dan juga gangguan privasi tentunya yang mereka dapatkan. Nah, dari dampak konflik tersebut, dampak emosional juga mereka rasakan, yang akhirnya kita menyimpulkan bagaimana langkah pencegahan untuk agar tidak berdampak juga kasus seperti mereka gitu ya, perselingkuhan. Apalagi mungkin rekan-rekan yang sudah berumah tangga juga harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang Shahnaz dan Randy dapatkan di sekarang gitu. Nah, langkah pencegahan di sini, upaya yang bisa diambil dari kasus Shahnaz dan Randy, tentunya kita sebagai individu juga tentu harus menguatkan privasi yang ada di device kita ya, di handphone kita juga harus lebih ketat proses privasinya. Kesadaran akan etika juga tentu kita harus kuatkan. Cara kita berkomunikasi dan pengelolaan citra yang baik yang harus kita sampaikan, kita tunjukkan ke keluarga kita, ke masyarakat, dan ke halayak yang di dunia. Nah, slide yang akan dilanjutkan dengan rekan Ilham. Silakan. Oke, terima kasih. Ini pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial. Nah, di mana pendekatan yang dilakukan dalam masalah penyimpangan perselingkuhan tersebut dapat dilakukan pendekatan secara psikologis yang bersifat kejiwaan. Di antaranya seperti gejala dan pikiran, perasaan dan kemauan masing-masing individu, dan sosiologi struktur sosial. Proses sosial termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Next slide. Peneliti berspekulasi bahwa perilaku seorang individu agar tidak memiliki berkesempatan melakukan penyimpangan perlu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meningkatkan iman dan terhindar dari perbuatan tidak bermoral seperti perselingkuhan tersebut. Pemerintah juga mengatur terkait warga sipil yang melakukan hubungan seksual dengan suami orang lain ataupun sebaliknya dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 284 KUHP. Akan tetapi, proses penuntutan secara pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan pasangan sah suami atau istri korban perselingkuhan itu sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya rekomendasi akan dijelaskan oleh Pak Mustika. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham, rekan semua.
terdapat rekomendasi ya dari kami untuk mengatasi masalah sosial perselingkuhan ini yang sebenarnya bukan hanya masalah sejuta umat lah kalau di dunia ini, karena bukan hanya Lady Nayon dan Randy Kayarnet ini yang melakukan gitu, karena dimanapun sebenarnya perselingkuhan ini udah jadi masalah umum gitu ya, dengan berbagai motifnya, tapi itu terjadi gitu ya. Nah, kami membuat 2 analisis. Yang pertama analisis kelompok ya, komunikasi yang saling terbuka dan jujur, yang mana kedua belah pihak di sini dalam hal ini Lady Nayon dan Randy Kayarnet perlu memperbaiki komunikasi mereka secara signifikan. Yang pada intinya sih kelompok kami menganalisis bahwa perselingkuhan ini harus dihalangi dengan cara melakukan kontemplasi dalam menyadarkan diri sendiri secara mutlak, ya, secara absolut. Jadi dengan cara mengingat rencana awal mereka ketika menikah gitu ya, dengan pasangan belum mereka melakukan perselingkuhan ya, rencana awal, cita-cita dan segala fantasinya mereka lah ketika itu. Makanya kalau udah dari zaman dulu ya sebenarnya ada dokumentasi prewedding itu, salah satu fungsinya tuh itu gitu. Ketika mereka lagi ada problem, mereka lagi ada ada konflik gitu ya, mereka bisa melihat dokumentasi dari prewedding mereka itu. Jadi di situ mungkin secara visual tapi bisa dimaknai bahwa prewedding itu juga kalau dikemas dengan baik kan dapat mengartikan segala fantasi, cita-cita, obsesi bersama gitu ya antara pria dan wanita itu. Dan yang kedua analisis secara teoritis ya. Analisis di sini yang dipakai teori perspektif komunikasi sosial pembangunan. Di sini peran media harusnya kembali ke fitrahnya ya, yaitu media itu idealnya kan dibangun atau diciptakan itu untuk membawa nilai-nilai positif dalam segala ranah sosial gitu. Dalam hal ini dalam suatu hubungan pasangan seharusnya media itu mulai bisa lah menggunakan bahasan-bahasan atau materi-materi edukasi ya, tentang nilai-nilai positif dalam suatu hubungan, terus gimana menginformasikan atau mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari perselingkuhan yang bisa membawa dampak yang buruk bukan hanya bagi mereka berdua ya, antara suami dan istri, tapi itu kan kayak menjalar gitu ya ke antar keluarga, nanti bisa saja ke antar kelompok, karena mungkin sejarah juga menceritakan itu ya, misalnya kayak film apa ya namanya, Romeo and Juliet gitu, yang sampai perang antar massa gitu ya, antara kelompok gitu kan, hanya dari masalah 2 orang gitu. Analisis cukup 2 itu aja. Saya langsung lanjut kembali ke Mbak Eka ya. Silakan Mbak Eka. Baik, terima kasih Pak. Di sini ada kritik dan saran penulisan. Kritik dan saran pada pihak yang terlibat dalam masalah sosial pada masalah yang dikaji itu terjadi dari Mbak Shanas. Itu Shanas seharusnya menahan diri dan menghormati status pernikahan dia dengan JJ dan juga status pernikahan Randy. Terlibat dalam suatu perselingkuhan itu merupakan tindakan yang sangat tidak etis dan dapat merusak kehidupan orang lain, seperti yang telah saya kutip di awal presentasi pada hari ini. Kemudian ini ada
Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, dalam kesimpulan ini, perselingkuhan itu memiliki dampak yang merugikan pada lingkungan sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penting sekali untuk memperhatikan dan menjaga komitmen dalam sebuah hubungan untuk menghindari konsekuensi negatif dari perselingkuhan. Teringat dari sebuah quotes nih yang dikutip oleh Terelie, teringat pesan sahabat, jika kelak kamu menjalani hubungan yang sudah lama, akan menjadi bosan dan segala kekurangan pasanganmu akan terlihat saat itu yang akan dikalahkan oleh orang baru yang tampak lebih baik dan kilau. Tapi janganlah engkau tergoda seperti fata morgana di gurun pasir. Sebab karena waktu akan menjelaskan dengan baik ketulusan seseorang, niat baik dan tujuan-tujuannya. Baik. Di sini ada di sini ada hasil dari mini project yang telah kami buat. Di sini ada lampiran dokumentasi yang kami lakukan saat mengerjakan mini project ini. Saya tutup. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa untuk berdoa. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, Bapak Ibu Oke, semuanya. saya kembalikan kepada Pak Isan. Terima kasih ya kepada kelompok ketiga yang sudah melakukan presentasi atau mempresentasikan materinya. Ini saya bisa lancar terdengar suaranya atau terputus-putus? Lancar, Pak. Jelas. Lancar, jelas. Baik. Kelompok baik. Terima kasih Pak Yamin dan Bapak Ibu semuanya. Sedikit komentar ya untuk kelompok ketiga ini, isunya sangat menarik ya. Ketiga-tiganya sangat menarik, gitu, tapi ini yang lebih hangat gitu ya. Kenapa seseorang bisa berselingkuh gitu ya? Salah satunya itu mungkin kalau dilihat dari aspek komunikasi tidak terbentuknya satisfaction communication, tidak terbentuknya kepuasan komunikasi. Jadi komunikasinya tersendat gitu ya. Kalau orang merasakan kepuasan komunikasi itu ya tanpa disadari secara tidak langsung maupun secara langsung itu akan merasakan nyaman, ada trust gitu yang terbentuk, ada kepercayaan. Intinya tidak ada kepuasan komunikasi, ada yang ditutup-tutupi baik secara interpersonal ya, secara kelompok ataupun seperti apalah ya. Dan kalau ya melakukan segala sesuatu yang itu di luar daripada kelaziman, di luar daripada norma sosial gitu ya, norma agama juga, pasti kita akan lebih kreatif gitu ya. Contohnya memanfaatkan fitur Gojek sebagai platform chatting atau platform komunikasi. Mungkin teman-teman juga bisa gitu ya memanfaatkan LMS atau Siakat gitu kan untuk hal-hal yang sifatnya itu ya alternatif lah ya gitu. Yang penting tidak menggunakan WA, IG. Kalau dulu kan mungkin teman-teman masih menggunakan Twitter gitu ya. Ini fenomena baru gitu ya. Apakah di ya apa? Pakai Canva bisa. Pakai Canva bisa. Ya. Saya nggak tahu. Oh gitu. Kalau pakai Gojek bisa, apa Grab bisa gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Tetapi intinya adalah pada 3 poin itu tadi ya. Pertama, teman-teman bisa lah ya gitu membuat suatu fenomena itu dikaji dengan salah satu teori gitu ya. Tadi teorinya tentang teori dramaturgi, kemudian teori fungsionalis ya, kelompok Mbak Efta, dan barusan teori dari teori komunikasi sosial pembangunan, mengkampanyekan, mengajak gitu ya. Selain norma sosial, norma agamanya juga ya seperti apa kan? Itu hancur gitu ya. Jadi seperti retak gelas yang retak, kaca yang retak tidak bisa kembali pada kondisi semula ya. Kepercayaan itu seperti itu. Ini juga menjadi pengingat barangkali untuk kita semua gitu ya. Tidak mesti kepercayaan itu dalam hubungan rumah tangga, tetapi hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan. Gitu.
Terima kasih juga semuanya sudah ada poin-poin teori ya, rujukan penelitian yang sudah digunakan dan rekomendasi gitu ya. Saya ingin mengkonfirmasi untuk kelompok 1 apakah semuanya berkontribusi, Mbak Efta? Iya Pak. Mbak Lestari iya. berkontribusi iya, ya. Berkontribusi, udah dibagi tugas-tugas masing-masing. Oke, ya jadi tidak ada perbedaan nilai. Kalau seperti itu semuanya nanti rata. Untuk kelompok 2, Mbak Efta, apakah semuanya berkontribusi dengan aktif? Aktif Pak, sesuai yang sudah dimasukin ke PPT pembagiannya. Siap. Untuk kelompok ketiga mungkin saya konfirmasinya ke siapa? Ke Mbak Eka atau Mas Rudin atau Pak Mustika? Mbak Eka gimana? Apakah semuanya berkontribusi? Iya, alhamdulillah berkontribusi dengan sangat baik, Pak. Baik ya. Kalau seperti itu berarti selama 1 semester sebetulnya sudah selesai di sini nih. Semua nilai, tugas, UTS dan UAS sudah ada untuk kelompok ini ya. Tapi nanti disubmitnya di minggu ke-16 itu untuk saya berikan nilai. Sementara nilainya saya simpan dulu gitu ya. Nanti nilainya silakan dilihat di pekan ke-16. Untuk mata kuliah ini sudah selesai kewajiban saya memberikan nilai, tapi sekarang ke-13, 14, 15, 2 pekan ke depan teman-teman silakan mengakses materi seperti biasa untuk memenuhi kewajiban presensinya. Ya, kurang lebih itu saja, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ya sama-sama Pak Yamin. Saya izin presensi ya. Jadi tadi ada yang sudah live gitu ya, sudah keluar. Ferdian Pak. Ferry Ferdian. Oke, nanti tolong diwakilkan saja mungkin. Oke, siap, Pak. Iya. Saya panggil namanya satu-satu ya. Pak Ahmad Darmidi, Agustin, Ananda, Anggira, Abtu Andi, Armi, Ayu Budi, Ahmad Jamaluddin, Amalia Pratiwi, Cika, Daniel Deon, ada ya? Dede Widi, hadir, Dewi, David, Mbak Efta hadir, Epi Manulang, Edi Gunawanto, Edi Irawan, Elvira, Erlangga ini hadir tidak? Evi Erlangga hadir ya. Evi Purwati, Febi Nadia, Firman Alamsyah, Franciscus, Gladys, Pak Habibullah, Hasniar, Indah, Mbak Irna, Pak Irwan, Mas Kelvin, Mbak Hanifah, Melisa, Muhammad Mahindra, Muhammad Andi, Muhammad Rizal, Pak Yamin hadir, Muhammad Andi hadir, Mutia, Maidina, Nisrina, Nur Hidayah, Nuryati hadir ya. Olga Deborah, Putri Reno, Mas Rudin sudah, Mas Robert, Seri, Tika, Veronica, Firisa ya. Ferry tadi udah sudah Pak, mungkin tadi ya udah. Baik. Sudah. Ada yang belum disebutkan namanya? Sudah semuanya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan. Jadi nilai untuk tugas, kemudian UTS dan UAS sudah ada gitu ya. Saya harapkan di Vikon selanjutnya teman-teman juga ikut hadir sebagai kewajiban untuk menutup kewajiban presensi gitu ya. Nah, ini yang tersisa ada 19 sudah saya dokumentasikan barusan gitu ya. Terima kasih teman-teman karena saya nampaknya diundur ya rapatnya karena masih ada webinar. Terima kasih, insya Allah nilainya maksimal ya. Intinya itu saja di pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iksan. Sama-sama Bapak Ibu.